Masak tumis pakis yang super enak banget, ikan goreng pete dan kolak walu ubi. Sebelumnya aku mau ke pasar dulu, yang pertama kali aku cari adalah ikan. Karena kalau nggak gitu, nggak ikan duluan, nah nanti duitnya habis nggak tahu entah apa yang dibeli nggak jelas gitu ya. Ya udah aku ke dalam dulu, aku mau cari apa lagi ya. Nah ini ketemu ikan asin, padahal belum punya rencana mau diapain, yang penting aku bawa pulang dulu ya. Ini aku udah siap belanjaannya. Tapi ketemu dulu nih harta karun, ada ubi ya sama itu labu waluh. Ya udah aku nanti mau dekola aja. Kebetulan ada santan instan juga, aku bawa pulang, takutnya nanti nggak sempet mampir ya. Lalu tahu-tahu udah nyampe rumah aja. Ini aku spill ya, 111.000 dapat apa tuh, dapat ubi, dapat tomat, kemudian santan instan, lalu ada gula merah juga, tauge, timun, bawang, kemudian waluh, pete. Ini ada ikan asin, kemudian ikan sare basah, terus ada minyak goreng dan sayur pakis. Nah itu semuanya total 111.000, dapat lapik satu. Aku mau cek dulu karena memang masih ada ini si cabai di kulkas ya. Nah ini tuh udah sebulanan lebih ya, dia masih fresh gitu. Karena apa? Karena di bawahnya tuh aku pakai alas tisu, karena dulu banget aku tuh nggak tahu ya cara simpen cabai biar tahan lama tuh gimana gitu ya. Akhirnya aku ketemu tips yang aku kerjain sampai sekarang ini. Ya udah aku mau rebus dulu si cabai sama bawang merah bawang putih. Rebusnya tuh sebentar aja gitu ya, biar kita tuh giling tangannya tuh nggak susah gitu. Nah ini udah selesai aja aku giling cabainya ya. Lalu aku mau siapin hidupin kompor dulu ya, mau goreng ikan. Itu si kucing nggak sabaran mau minta ikan. Dan lanjut aku mau goreng si cabenya. Kali ini aku mau goreng si peteknya tuh sampai ke kulit-kulitnya. Nah kira-kira ada yang samaan gak sih makan pete sama kulit-kulitnya? Kebetulan aku sih kurang suka, tapi suami aku bilang dia lebih suka gitu sama kulit-kulitnya gitu dimakan. Dan masaknya itu atau gorengnya tuh nggak terlalu overcook gitu ya, biar lebih terasa peteknya, aromanya gitu. Dan ini aku tambahin sama kaldu ayam dan gula sedikit aja. Oke, setelah semuanya mateng itu ya, kita masukin si ikan sarainya. Biar lebih terasa perpaduan antara cabai, ikan, dan peteknya. Nah, setelah itu kita pindahkan ke piring saji. Aku punya piring sultan kayak gini ya. Maksudnya piring kayak gini tuh familiar banget ya. Kebanyakan orang punya kayak gini ya. Atau ada yang samaan gak sih piring kita seperti ini? Duh, jadi gak sabaran pengen makan sama nasi putih. Sabar perut sabar, masih ada menu yang harus kita masak. Ingat, ada 3 menu hari ini. Aku mau kupas si ubi dulu ya. Ini aku beli seharga 1 kilonya 5.000 rupiah. Ubi ini sebenarnya bagus sih buat lambung ya, apalagi buat yang sakit mah gitu ya. Kalau nggak suka makan nasi boleh dicoba pakai ubi. Dan ini ada waluh ya, ini seharga 10.000 rupiah, udah diplastikin kayak gini, udah dipotong-potong ya. Dan kalau ingat waluh ini, kalau aku pergi ke Matur gitu ya, kalau ke Bukit Tinggi, nah sepanjang jalan daerah Matur itu waluh semua isinya ya, bulat-bulat gitu, nggak dipotong-potong sih ya. Setelah semuanya dicuci bersih, kita masukkan daun pandan biar aroma kolaknya itu makin wangi dan mantap gitu ya. Kalau udah mendidih, kita tambahkan sama gula merah. Ini aku beli 1/4 ya, tapi takut kemanisan gitu, aku keluarkan 2 biji. Dan itu aku tambahin sama garam sekitar seujung sendok teh. Oke, kita tambahkan santan instan. Ini sebanyak 200 gram ya. Jadi masukin santannya tuh kalau udah empuk gitu ya, biar dia tuh nggak terlalu overcook, biar nggak terlalu berminyak gitu kolak kita. Ini tuh udah wangi banget, nggak sabaran pengen incip gitu ya. Sekali lagi, sabar pipit sabar, masih ada menu satu lagi. Nah loh, katanya mau dimakan nanti, kenapa dimasukin mangkok sekarang? Bukan, ini tuh kita plating dulu biar tampilannya tuh lebih cantik kayak gini. Nah udah sedep, udah wangi, manis banget ya, apalagi rasanya. Biar apa? Biar nanti kalau kita makan udah dingin. Di menu pamungkas ada sayur pakis tauge. Pertama kita tumis bawang merah bawang putih sama cabai iris. Kemudian masukkan sayur pakis. Aduk-aduk sampai layu, sampai setengah matang gitu. Nah kalau udah matang, kita tambahkan tauge. Tauge itu nggak perlu matangnya lama-lama ya. Kalau terlalu lembut dia nggak seger lagi, nggak kriuk-kriuk. Nah tambahkan garam, kaldu ayam, dan merica bubuk.
Ini yang paling seru banget yaitu saus tiram ya. Kemudian tambahkan gula pasir sedikit aja biar lebih klop lagi. Aduk-aduk sampai rata. Kemudian setelah matang, kita pindahkan ke piring saji kayak gini. Ini tuh rasanya antara pedas, manis, gurih, dan kriuk-kriuk dari tauge. Apalagi pakai saus tiram tadi. Pokoknya beda banget rasanya sayur tumis ini daripada sayur lainnya. Coba deh kalau nggak percaya. Tahu-tahu video kita udah sampai di penghujung acara aja. Terima kasih sudah menonton sampai di detik ini. Semoga kita bisa ketemu lagi. Assalamualaikum. Semoga kabarnya tetap sehat-sehat ya.